Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Nama saya Rahmat Olama dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sira dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Sampel yang digunakan yaitu telur dan tempe. Prosedur proyek. Yang pertama, cari dan pahami materi tentang reaksi dan pemisahan protein. Yang kedua, temukan bahan pangan di sekitar lingkungan yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. Dan yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Telur merupakan salah satu produk hewani yang digunakan sebagai bahan pangan sumber protein, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Telur memiliki kelemahan, yaitu mudah rusak karena penyimpanan yang disebabkan adanya bakteri yang mengontaminasi kerabang telur. Semakin lama penyimpanan telur, maka semakin menurun kualitas yang juga diakibatkan menguapnya gas karbon dioksida dari dalam telur. Telur juga termasuk salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, vitamin, dan mineral, serta memiliki daya cerna yang tinggi. Adapun kandungan asam amino per 100 gram telur ayam yaitu alanin, arginin, cysteine, glisin, histidin, isoleucin, leucin, metionin, fenilalanin, triptofan, tirosin, valin, prolin, serin, dan treonin. Tempe merupakan salah satu produk pangan yang mengandung protein yang tinggi. Tempe merupakan bahan pangan yang terbuat dari kacang kedelai rebus yang difermentasi oleh jamur rhizopus. Selama fermentasi, biji-biji kedelai terperangkap dalam rajutan miselia jamur yang membentuk padatan yang kompak berwarna putih. Adapun kandungan asam amino pada tempe yaitu ada metionin, cysteine, treonin, valin, lisin, leucin, fenilalanin, tirosin, isoleucin, dan triptofan. Adapun reaksi-reaksi pada protein yaitu reaksi uji Biuret, reaksi uji Santo protein, reaksi uji koagulasi, reaksi uji denaturasi, reaksi pengendapan dengan alkohol, dan reaksi pengendapan dengan garam. Ada beberapa cara dalam pemisahan protein. Yang pertama yaitu pemisahan protein dengan teknik salting out. Salting out terjadi pada saat konsentrasi garam yang tinggi. Ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein, yang mengakibatkan tertariknya mantel air dari koloid protein, sehingga interaksi hidrofobik di antara sesama molekul protein menurunkan kelarutan. Endapan protein dapat dipisahkan dari filtratnya dengan cara penyaringan biasa dengan kertas saring. Teknik pemisahan protein yang kedua yaitu dengan cara teknik dialisis. Dialisis merupakan pergerakan molekul dengan cara berdifusi melewati membran semi permeabel. Pergerakan molekul terjadi dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Dialisis merupakan teknik yang sering digunakan untuk menghilangkan garam atau protein yang tidak diinginkan dari suatu proses pemurnian protein. Protein hasil pengendapan memiliki berat molekul lebih besar dari ukuran pori membran, sehingga protein tertahan, sedangkan garam akan keluar dari membran. Faktor yang mempengaruhi proses dialisis antara lain volume, komposisi, waktu, suhu, dan ukuran pori membran. Metode pemisahan protein yang ketiga yaitu dengan elektroforesis gel. Elektroforesis merupakan metode pemisahan untuk partikel atau biomolekul bermuatan.
apabila berada di dalam media yang diberi arus atau medan listrik. Dengan elektroforesis, sampel yang mengandung protein biasanya dicampur dengan SDS atau sodium dodesil sulfat. Muatan negatif SDS tersebut mengganggu kestabilan protein, sehingga protein mengalami denaturasi. Suatu protein polimer akan terurai menjadi monomer penyusunnya. Sampel dengan protein rantai polipeptida lurus dimasukkan dalam suatu membran poliakrilamid yang dialiri oleh arus listrik. Dalam gel poliakrilamid terbentuk pita-pita yang merupakan protein-protein yang telah terpisah berdasarkan berat molekul. Metode pemisahan protein yang keempat yaitu dengan kromatografi filtrasi gel. Kromatografi filtrasi gel merupakan teknik pemisahan protein dan makromolekul biologi lain berdasarkan ukuran molekul. Matriks filtrasi gel berupa gel yang berpori seperti dekstran, agarosa, atau poliakrilamida. Pemisahan protein yang kelima yaitu dengan menggunakan kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion adalah sebuah proses yang memberikan pemisahan ion-ion dan molekul polar berdasarkan their charge. Kromatografi ini dapat digunakan untuk hampir semua jenis off-charge molekul, termasuk protein besar, nukleotida kecil, dan asam amino. Larutan yang dimasukkan biasa disebut sampel dan pemisahan komponen-komponen secara sendiri-sendiri. Kromatografi penukar ion sering digunakan dalam pemurnian protein, analisis ayak, dan kontrol kualitas. Kromatografi penukar ion memisahkan protein berdasarkan pada muatan bersih protein dan pada kekuatan relatif dari muatan bersih protein tersebut. Kromatografi penukar ion memerlukan fase diam yang biasanya merupakan polimer terhidratasi yang bersifat tidak larut seperti selulosa, dekstran, dan agarosa. Kesimpulan, yang pertama, telur memiliki kandungan asam amino yang terdiri dari alanin, arginin, cysteine, glisin, histidin, isoleucin, leucin, metionin, fenilalanin, triptofan, tirosin, valin, prolin, serin, dan treonin. Yang kedua, tempe memiliki kandungan asam amino yang terdiri dari metionin, cysteine, treonin, valin, lisin, leucin, fenilalanin, tirosin, isoleucin, triptofan. Yang ketiga, reaksi-reaksi protein yaitu reaksi uji Biuret, reaksi santoprotein, reaksi koagulasi, reaksi denaturasi, reaksi pengendapan dengan alkohol, dan reaksi pengendapan dengan garam. Yang keempat, metode pemisahan protein yaitu dengan teknik salting out, dialisis, elektroforesis, kromatografi filtrasi gel, dan kromatografi penukar ion.